sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Halo, selamat datang di channel YouTube saya Christ Love. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. Hari ini kita akan berbicara mengenai Yohanes Pembaptis. Ketika Elisabeth, ibu dari Yohanes Pembaptis, bertemu dengan Maria, ibu Yesus, pada waktu dalam kandungan atau anak yang di dalam kandungan Elisabeth melonjak kegirangan karena bertemu dengan anak di dalam kandungan Maria. Kalau kita baca di Lukas 1 ayat 41 dan 42, dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elisabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi Yohanes Pembaptis sejak dalam kandungannya dia penuh dengan Roh Kudus. Artinya Tuhan mengurapi dia sejak dalam kandungan. Roh Kudus adalah lambang pengurapan. Kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama, nabi-nabi diurapi dengan menggunakan minyak urapan. Tanda bahwa dia adalah seorang nabi, maka nabi itu akan dipenuhi oleh Roh Allah. Namun Yohanes Pembaptis di sini mulai sejak kandungan dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang berdiam diri dalam dirinya. Yohanes Pembaptis dipilih langsung oleh Tuhan menjadi nabi yang mendahului Yesus untuk mempersiapkan jalan bagi dia. Kalau kita baca di Injil Lukas pasal 3 ayat yang kedua, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Yohanes Pembaptis adalah keturunan imam. Tadi dari riwayatnya, dia anak seorang imam yang bernama Zakaria dari keturunan Harun. Artinya Yohanes Pembaptis langsung dipilih oleh Tuhan menjadi seorang nabi. Nah, apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis datang dengan metode pengajaran yang baru. Mengapa saya katakan metode pengajaran yang baru? Pengajaran yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis tidak ada di frame orang Yahudi, atau boleh dikatakan orang Yahudi tidak memiliki pengajaran yang seperti diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Ini kata Yohanes Pembaptis ketika firman Allah sampai kepada dia di ayat yang ketiga, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, kemudian di ayat 4, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Yohanes Pembaptis datang dengan metode yang baru. Tuhan memberikan kepadanya karunia untuk meluruskan jalan Tuhan lewat pembaptisan sebagai tanda pertobatan. Di frame orang Yahudi ini tidak ada yang namanya baptisan sebagai tanda pertobatan. Namun Yohanes Pembaptis justru lewat kuasa Roh Kudus membuat orang-orang Israel pada waktu itu percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes tersebut. Dia datang dari padang gurun untuk membaptis orang-orang yang percaya pada setiap pemberitaannya. Dia memanggil orang-orang yang sudah mengerti
apa itu perbuatan baik dan perbuatan jahat. Kalau kita baca di sini, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Bertobatlah, dalam arti kata di sini yang dipanggil oleh Yohanes Pembaptis adalah orang-orang dewasa, bukan anak bayi, balita atau anak kecil, tetapi orang-orang yang sudah mengerti, mendengar tentang pertobatan. Nah, sampai-sampai orang Farisi dan ahli Taurat pun datang untuk mau dibaptis oleh Yohanes. Tentunya lewat riwayat dari kelahiran Yohanes ini, bahwa dia adalah anak dari seorang imam, maka itu menjadi suatu dasar, salah satu keyakinan bagi orang-orang Yahudi ataupun ahli Taurat, orang Farisi, untuk mempercayai perkataan dari Yohanes tersebut. Kenapa saya katakan bahwa orang-orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis bukanlah anak kecil atau anak-anak? Kalau kita baca di Injil Lukas tadi ayat yang ke-10, orang banyak bertanya, jika demikian, apa yang harus kami perbuat? Perkataan apa yang harus kami perbuat ini menandakan mereka yang sudah mengerti untuk mengakui dosanya dan mereka yang sudah mengerti untuk merubah sikapnya. Anak kecil, anak bayi tidak mungkin bisa untuk merubah sikap. Siapa yang datang kepada Yohanes Pembaptis? Bahwa mereka-mereka yang sudah bisa mengakui dosanya. Kalau kita lihat di Matius pasal 3 ayat yang ke-6, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan.